senantiasa bisa kita optimalkan dalam ketaatan dan kebaikan di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahlul bait, zuriat beliau sampai hari kiamat, para sahabat serta umatnya yang selalu berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang berbeda terkait dengan kewajiban sholat yang wajib kita lakukan 5 waktu sehari dan semalam. Ya. Pada pertemuan yang terdahulu ada pertanyaan yang saya rasa perlu kita uraikan secara tuntas. Pertanyaan terkait wajibkah mengqadha sholat yang tertinggal, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kita akan uraikan dari pandangan fikih 4 madhab. Hadirin sekalian, pertama terkait dengan kewajiban sholat kita sudah uraikan. Ya. Pertama dasarnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan beberapa surah-surah yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dari Al-Hadis dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan kewajiban 5 perkara, ya, rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin. Ya. Selain itu juga dipertegas dengan konsensus para ulama atau ijma' para ulama. Ijma' para ulama ini dinukil pertama oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu beliau menguraikan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam dan kaum muslimin terkait kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Begitu pula Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ya. Artinya kewajiban sholat ini tidak satu muslim pun yang menolak kewajibannya, gitu ya. Selanjutnya hadirin sekalian, bagaimana orang yang meninggalkannya? Ya. Pertama, ulama sepakat kalau ada orang yang meninggalkan sholat beserta penolakan kewajibannya, maka dia telah kafir dan murtad. Ya, telah kafir dan murtad, jadi tidak perlu dikafirkan. Jadi kalau dia sudah meninggalkan sholat dan membantah kewajibannya, maka kata Al-Imam An-Nawawi, dia telah kafir dan murtad dari agama Islam. Gitu. Adapun kemudian kalau dia meninggalkan sholat, ya, karena malas tanpa membantah kewajibannya, maka dia tidak dikafirkan menurut mayoritas para ulama. Ya. Tetapi beliau dianggap fasik, mukmin yang bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, bagaimana kemudian terkait dengan sholat yang dia tinggalkan, apakah wajib diqadha atau tidak? Ya. Pertama hadirin sekalian, mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin dan umat Islam, wabil khusus para ulamanya, bahwa wajib mengqadhanya sedikit ataupun banyak. Itu kesepakatan para ulama. Kalau sholat ditinggalkan ada uzur syar'i, sakit, ya, kemudian pingsan, atau mungkin dalam operasi dan lain sebagainya, maka ketika sholat fardu ditinggalkan ada uzur syar'i tanpa sengaja, maka tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam dan kaum muslimin, wajib diqadha seberapa banyak pun yang ditinggalkan. Itu kalau ada uzur syar'i, ya. Dan orang yang meninggalkan sholat karena ada uzur syar'i tidak berdosa, tetapi wajib mengqadhanya. Nah, jadi tidak berdosa, ada uzur syar'i tapi wajib mengqadhanya. Jadi kalau sudah ada uzur tapi tidak diqadha, tidak dibayar yang ditinggalkan, maka dia melanggar ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bagaimana kalau sholat ditinggalkan dengan sengaja? Nah, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja ini artinya tidak ada uzur syar'i, ya, tidak ada uzur syar'i. Karena ada sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, tapi ada uzur syar'i. Misalnya ketika dikepung musuh, ya, atau ada musibah bencana yang menyulitkan seseorang untuk sholat, gitu. Ya. Ini pernah terjadi pada masa Rasul. Ketika Rasul pernah dikepung oleh kaum musyrikin dan koalisi Yahudi, itu di perang Khandaq, ya. Jadi kata Abu Hurairah, kami dikepung oleh kaum musyrikin selama sehari semalam.
sehingga kami tidak sempat sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, gitu ya. Jadi sengaja ditinggalkan, bukan tanpa uzur tapi ada uzur gitu ya. Jadi ketika disebut sengaja ditinggalkan itu perlu dibatasi keterangannya, ada uzur atau tidak gitu ya. Nah, kalau ditinggalkan tanpa uzur, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mengqadha'nya, apakah wajib atau tidak gitu ya. Namun kendati ada perbedaan, saya mulai dulu dengan pendapat yang mewajibkan ya. Pendapat yang mewajibkan itu adalah pendapat mayoritas para ulama, jumhurul ulama ya. Ini seperti mana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Syekh Wahab Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Dasar pertamanya adalah hadis Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Kata Rasul, padainullahi ahaqqu ayyuqdah. Ya, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi oleh kaum muslimin. Ya, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi gitu. Yang kedua, para jumhur itu menggunakan qiyas aulawi, ya, analogi aulawi, ya, bahwa ketika orang yang tertidur dengan tidak sengaja sehingga tidak sholat itu wajib mengqadha'nya, maka apatah lagi orang yang meninggalkan dengan sengaja. Itu namanya qiyas aulawi, metode analogi yang digunakan oleh para ulama jumhur terkait kewajiban mengqadha' salat yang ditinggalkan dengan sengaja, sedikit ataupun banyak ya. Kemudian para jumhur juga mengutip hadis Nabi yang lain ya. Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, man nasiya an salatin atau man nasiya salatan, siapa yang tertidur atau terlupa ketika sholat sehingga dia meninggalkannya, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia sholat ketika telah ingat, la kafarata lah illa dzalik, dan tidak ada kafarat ganti yang lain kecuali dia membayar sholat yang tertinggal tadi gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian menjadi pendapat mayoritas para ulama terkait kewajiban mengqadha' sholat. Mau berapa lama, mau berapa banyak, menurut jumhur wajib diqadha'. Wajib diqadha' ya. Bedanya kalau yang pertama tadi tidak berdosa dengan tetap diwajibkan mengqadha'. Yang sengaja meninggalkan tanpa uzur berdosa, di waktu yang sama wajib mengqadha'nya. Jadi kalau dia sudah meninggalkan sholat dengan sengaja berdosa, tidak diqadha', maka berlapis-lapis dosanya. Nauzubillah. Gitu ya, berlapis-lapis dosanya gitu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ini perlu kemudian kita ketahui. Pendapat yang kedua, tidak wajib qadha, ya. Ini seperti yang pernah disampaikan pada pertemuan terdahulu, pendapat Daud Az-Zahiri dan ulama Az-Zahiriyah, ya. Nah, ini berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak akan mampu mereka mengqadha' atau membayar sholat yang telah ditinggalkan, karena kualitas sholat yang dilakukan pada waktunya itu berbeda ketika telah lewat waktunya ya. Dalil yang digunakan oleh pendapat Az-Zahiri, pertama zahir hadis. Makanya mazhab ini dikenal sebagai mazhab Az-Zahiri karena mereka sangat tekstualis gitu ya. Jadi sangat tekstualis, artinya mereka tidak akan banyak mentakwil dan menafsir apa yang Nabi sampaikan secara zahir, secara teks hadis. Apa hadisnya? Hadis yang mereka gunakan, pertama kata Rasul, man nasiya an salatin au nama'an, ya. Barang siapa yang lupa dan tidur. Gitu. Artinya, kata ulama mazhab Zahiri, hanya orang yang tidur dan lupa tanpa sengaja meninggalkan sholat yang wajib mengqadha'. Tapi kalau dia sengaja, maka tidak wajib mengqadha'. Tidak wajib mengqadha', gitu ya. Nah, ini pendapat yang kedua, ya, minoritas dari kalangan ulama berkaitan dengan kewajiban mengqadha' salat yang ditinggalkan dengan sengaja, ya. Namun
seperti yang juga pernah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, konsekuensi yang dibawa juga oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, ini yang mendirikan mazhab Az-Zahiri. Kata beliau bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir dan murtad dari agama Islam gitu. Maka orang kafir dan murtad tidak wajib mengqadha sholatnya gitu. Jadi berat konsekuensinya ya ketika memilih pendapat yang kedua gitu ya. Nah, ini ala kulli hal pendapat di karangan para ulama kita terkait kewajiban mengqadha sholat. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat terlalu banyak dan dengan sengaja di masa lalu? Kata beliau, maka cukup memperbanyak ibadah, memperbanyak bertaubat dan sholat sunnah, gitu. Ya. Nah ini hadirin sekalian pendapat yang kedua. Nah, jadi ketika di masyarakat kita mendapati pendapat ini, ya kita menghormati, mentolerir, karena bagaimanapun ini pendapat yang mu'tabar, ya khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama terkait kewajiban mengqadha sholat bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja, gitu ya. Baik, saya rasa itu untuk penjelasan yang pertama ya. Yang kedua, kita melanjutkan penjelasan kita mengenai waktu sholat ya. Pada pertemuan yang pertama kita sudah menguraikan waktu-waktu yang diwajibkan sholat ya. Waktu-waktu ini kemudian diuraikan oleh Rasul dan disimpulkan oleh para ulama kita ya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa sunnah hukumnya melambatkan waktu zuhur, ya, subuh, asar dan isya, gitu ya. Jadi yang dipercepat itu di awal waktu hanya sholat maghrib, karena waktu maghrib yang dipandang sangat singkat, gitu. Yang kedua, mazhab Maliki mengatakan yang diperlambat itu cuma zuhur dan isya, seperti mana perbuatan Rasul dan para sahabat. Ya, jadi mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali ini sama. Ya, Maliki dan Hambali itu sama. Jadi yang diperlambat itu zuhur dan isya, seperti mana perbuatan Rasul. Rasul tidak akan sholat di awal waktu zuhur, tapi sampai cuaca atau suhu lebih dingin dari waktu tengah hari gitu ya. Nah, jadi kalau kita konversi boleh jadi ya jam 1 ya. Jam 1 atau jam setengah 2 Nabi baru melakukan sholat zuhur ya. Begitu pula isya ya, dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sholat isya itu di tengah malam. Ya, di tengah malam gitu ya. Nah, ini menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Syafi'i itu mengawalkan semua salat kecuali zuhur. Nah, jadi zuhur ini subhanallah itu memang menjadi kesepakatan para ulama atau jumhur ulama, dia perlu diperlambat dari waktu asalnya. Tidak dilakukan di awal waktu, tetapi menunggu ya cuaca atau suhu lebih dingin. Ya, karena pada umumnya tengah hari itu agak panas, ini terutama di negara-negara yang memang memiliki musim panas gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian terkait dengan waktu sholat yang paling utama. Jadi ketika ada hadis yang menyebutkan soal ibadah yang paling utama adalah sholat di awal waktu ya. Nah, itu ulama ketika menguraikannya ada perbedaan. Jadi awal waktunya itu bukan awal waktu sholat seperti mana yang kita pahami, tetapi seperti apa yang Nabi lakukan gitu ya. Jadi awal waktu pada sholat zuhur itu adalah bukan di awal waktunya, tetapi pada awal waktu melaksanakan Nabi melakukannya gitu ya. Nah, ini ada perbedaan terkait dengan pelaksanaan waktu sholat ya, apakah di awal atau di pertengahan dan di akhir. Dan ulama sepakat seseorang itu dikatakan sholat pada waktunya kalau dia mendapati satu rokaat. Ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi misalnya kita ketiduran, kemudian kita bangun itu menjelang waktu maghrib.
kemudian kita belum asar, kita langsung asar ketika itu, kita sempat ruku, ya, sempat ruku, kemudian i'tidal, azan maghrib. Maka mayoritas para ulama mengatakan dia mendapatkan sholat pada waktunya. Artinya dia tidak dianggap lewat waktunya kalau dia mendapat satu rakaat. Ini pendapat jumhur. Meskipun ada pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwa orang yang tidak bisa menyempurnakan sholat asarnya atau sholat pada waktunya sudah masuk di waktu yang berikutnya, maka dia dianggap lalai dalam sholatnya. Gitu, ya. Itu termasuk dalam kategori wailul lil musallin. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua juga mengatakan seseorang itu dianggap dapat sholat atau dapat waktunya meskipun hanya dapat satu rukun dalam sholatnya. Apa rukun yang terakhir? Apa rukun sholat yang terakhir? Mengucapkan salam. Maka pendapat yang kedua, ini pendapat minoritas, bahwa ketika seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, sholat asar, ya, atau misalnya di rakaat yang pertama, rukun yang pertama dia lakukan, misalnya dia baru takbir, ya, baru takbir, kan takbir rukun pertama, ya, niat, setelah niat Allahu Akbar, azan maghrib, maka ini juga dianggap sholatnya tidak lewat, gitu ya. Ini pendapat minoritas para ulama yang mengatakan bahwa yang penting dia mendapat satu rukun dari sholat yang dia lakukan, gitu, ya. Nah, tapi tentu kita menganjurkan, ya, kepada kaum muslimin untuk tidak melalaikan sholat, ya, terlebih lagi dengan sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, ya, semoga Allah kemudian mengampuni kita. Baik, selanjutnya hadirin sekalian, kita akan uraikan pada pagi ini, ya, hal-hal yang berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Kapankah seseorang itu diwajibkan sholat? Yang pertama, kalau dia beragama Islam. Laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib mendirikan sholat. Termasuk, ya, termasuk orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Baru hari pertama Islam, wajib sholat. Ya, perkara nanti dia belum benar sholatnya, kadangkala masih ditinggalkan, maka jumhur mengatakan dia termasuk akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika hal itu dilakukan tanpa dasar ilmu. Karena kan mu'alaf baru belajar, gitu. Ya, tapi tetap kewajiban itu telah berlaku sejak hari pertama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu, ya. Ini terlebih kita yang memang sudah lahir muslim, ya, lahir muslimah, ya, karena memang setiap bayi yang lahir itu muslim dan muslimah meskipun lahir dari kedua orang tua yang non muslim. Ya, hadisnya sahih kata Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir, laki-laki atau perempuan, itu lahir dalam keadaan muslim dan muslimah meskipun kedua orang tuanya non muslim, ya. Nah, tapi nanti kata Rasul, illa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajisani. Orang tuanya nanti akan membaptis atau yang akan memberi warna agama pada anaknya, menjadi Yahudi, Nasrani ataupun menjadi Majusi, gitu. Jadi ketika dia lahir, ya, selama belum dibaptis oleh orang tuanya, sebelum belum ditukar agamanya, maka dia muslim, dia muslimah, meskipun lahir dari orang tua yang kafir sekalipun, ya. Nah, ini penting kemudian kalau kita misalnya punya keluarga, punya sahabat non muslim, ya, kemudian melahirkan, ketika dia melahirkan dia meninggal dunia, maka anak itu boleh kemudian kita adopsi dalam tanda kutip, ya, artinya kita rawat, ya, tidak kita angkat menjadi anak karena merubah nasab itu diharamkan dalam agama. Kita hanya boleh membantu merawatnya, ya, dengan tetap berlaku kemahraman, ya, dan hubungan nasab atau tidak nasab, gitu, ya. Jadi perlu diperhatikan. Yang kedua, baligh. Ya, baligh ini adalah seseorang yang sudah mencapai usia bulugh. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, wanita ditandai dengan menstruasi, gitu, ya. Kalau sudah masuk fase ini,
maka dia diwajibkan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, terpenuhi pula unsur akal. Dia berakal, sehat, tidak gila, dan tidak terganggu mentalnya. Maka ketika dia muslim, usia baligh dan berakal, wajib melakukan sholat, laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Ya, ini seseorang yang diwajibkan sholat. Yang kedua, kapankah sholat seseorang itu dianggap sah? Sholatnya dianggap sah, satu, apabila sudah masuk waktu atau tahu sudah masuk waktu. Tidak sah sholat kalau belum masuk waktu. Ya, keburu mau berangkat misalnya, tanggung, nggak boleh. Ya, jadi sholat itu harus sudah dipastikan masuk waktunya. Dan dilarang sholat pada waktu yang diragu-ragukan. Ya, ada keraguan-raguan, misalnya karena di kampung atau karena di gunung tidak terdengar suara azan dan tidak punya jam, gitu ya. Maka kata para ulama dilarang sholat pada waktu yang diragukan. Jadi harus betul-betul sholat itu sudah masuk waktu. Maka dalam kondisi itu kata para ulama lebih baik telat daripada sholat itu sebelum masuk waktu. Maksudnya ya mending di pertengahan sholat daripada kemudian kita sholat itu bukan pada waktunya. Yang kedua, suci dari hadas. Gitu. Suci dari hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudhu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Gitu. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, menutup aurat. Menutup aurat. Laki-laki, aurat yang wajib ditutupi oleh jumhur itu antara pusar dan lutut. Ada 3 pendapat di kalangan ulama madhab terkait dengan pusar dan lutut. Apakah pusar dan lututnya termasuk aurat atau tidak? Pendapat yang pertama, Al-Imam Syafi'i mengatakan pusar dan lutut termasuk aurat. Jadi wajib ditutup. Jadi pusarnya tertutup, lututnya tertutup. Pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pusar tidak aurat. Jadi di bawah pusar baru aurat. Jadi pusarnya boleh kelihatan, gitu ya. Kemudian lututnya boleh kelihatan. Karena yang dimaksud oleh Rasul kata Abu Hanifah itu di bawah pusar dan di atas lutut. Jadi kalau lututnya bukan aurat. Ya, makanya kalau kita lihat misalnya ada sahabat kita dari Eropa misalnya yang kebanyakan memegang fikih mazhab Hanafi, ya, maka mereka sholatnya tidak menutup lutut. Ya. Sempat dulu beberapa pekan lalu misalnya kan ada video Mike Tyson sholat bersama dengan ada juara dunia juga, ya. Itu sholatnya lututnya kelihatan. Ya. Oh itu banyak yang komen gitu ya. Ini nggak sah sholatnya gitu. Ya, padahal kalau mereka belajar, ulama mazhab Hanafi mengatakan lutut tidak termasuk aurat. Lutut tidak termasuk aurat. Gitu. Jadi dengan belajar kita mengetahui ada perbedaan di kalangan para ulama. Gitu. Kemudian pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa pusarnya tidak termasuk aurat, lututnya masuk aurat. Gitu. Jadi kalau kelihatan pusar tetap sah sholatnya, tapi lututnya harus ditutup. Nah, ini 3 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan aurat laki-laki. Kemudian kalau perempuan seluruh tubuhnya aurat ketika sholat. Kecuali wajah itu artinya wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu. Itu wajah wanita yang boleh terlihat. Kemudian kedua pergelangan tangannya. Kedua pergelangan tangannya ini yang boleh terlihat. Ya. Ini pendapat mayoritas para ulama, gitu ya. Ada sebagian mengatakan seperti riwayat dalam Imam Ahmad mengatakan bahwa tangan dan wajah juga termasuk aurat, gitu ya. Tapi dibantah oleh Al-Imam Syafi'i, kata beliau, aurat wanita, wajah dan telapak tangan itu apabila di depan orang asing. Ini pendapat Imam Syafi'i terkait dengan aurat wanita. Oleh sebab itu di negara yang memang ketat mengamalkan mazhab Syafi'i, para wanita mereka memakai cadar atau memakai burdah. Ya,
Nah, jadi membuka cadar purda itu hanya di rumah saja. Ketika keluar rumah mereka memakai cadar gitu ya. Makanya kata Gus Baha, banyak penganut mazhab Syafi'i di Indonesia itu Syafi'i pecundang kata beliau ya. Syafi'i pecundang karena ngaku-ngaku Syafi'i tapi fikihnya tidak mirip fikih Syafi'i gitu ya. Jadi kata Gus Baha, Syafi'i pecundang kata beliau ya. Karena kalau mengamalkan ketat fikih Syafi'i, wanita itu boleh membuka wajah dan tangannya ketika berada di rumah saja. Ketika dengan orang asing, ya, apakah di luar rumah ataupun di tempat kerja, wajib menutup wajah dan kedua pergelangan tangan. Baik, kemudian yang kelima hadirin sekalian, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ini syarat sahnya sholat. Ya. Jadi kalau sholatnya menghadap tidak ke arah kiblat, maka ulama sepakat mengatakan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Baik, kita akan uraikan berikutnya pada hari ini insyaallah. Rukun sholat. Rukun sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, rukun menurut para ulama ada 13 rukun. Ini rukun yang disepakati. Ada 13 rukun dalam sholat. Apa itu rukun? Juz'un minasyai'i, ya, bagian dari sesuatu. Kalau dia tidak terpenuhi dalam satu ibadah, satu ataupun lebih, maka batal keseluruhan sholatnya. Itu rukun. Ya, hadirin sekalian, rukun itu adalah bagian dari sesuatu. Kalau tidak terpenuhi satu saja ataupun lebih dalam satu ibadah, maka batal keseluruhannya. Batal keseluruhannya. Itu rukun. Yang pertama, rukun sholat adalah niat. Ya, niat. Niat untuk melakukan sholat. Ya, niat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya ataupun subuh. Itu niat. Ya. Ulama sepakat mengatakan niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Meski disunnahkan melafalkannya. Nah, jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, yustahabbu at-talaffuz biha. Sunnah hukumnya melafalkan. Dengan syarat, kalau melafalkan itu taqwiyatan lil qalbi. Menguatkan hati. Menguatkan hati. Gitu. Nah, jadi kalau yang memang terbiasa melafalkan niat, dengan begitu dia lebih khusyuk, itu sunnah kata para ulama. Nah, meski tidak diwajibkan, artinya kalau dia tidak melafalkan, sah sholatnya. Yang penting dia berniat dalam hati. Tapi kalau dia mau melafalkan, selama itu dalam rangka menguatkan hati, sunnah hukumnya. Menurut mayoritas para ulama. Gitu. Dan redaksinya bebas. Ya. Boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Indonesia, kalau dalam hati gitu. Ya, yang penting kata para ulama minimal niat untuk melakukan sholat secara definitif. Sholat apa? Zuhur, ya zuhur. Asar, ya asar. Jangan sampai berdirinya untuk sholat zuhur yang terbetik dalam hati asar. Maka kalau tidak sinkron, batal sholatnya. Harus sinkron. Dengan sinkron dengan apa yang kita akan niatkan. Maka oleh sebab itu, sebelum kita berniat, pastikan kita sudah berdiri di tempat sholat dengan sempurna. Ya, ambil waktu ya di 3-5 detik ya untuk mempersiapkan diri, fokus dengan ibadah sholat, baru kita melakukan niat. Jadi jangan misalnya baru dari kamar kecil, baru dari luar langsung angkat takbir gitu. Ya, nah ini khawatir kita tidak sinkron antara waktu sholat dengan niat kita. Ini terjadi. Ya, terjadi ketika ada pertanyaan, Ustadz bagaimana? Setelah salam, saya baru tahu kalau niatnya salah. Setelah salam baru ingat niatnya salah. Ya, ini sholat maghrib tapi niatnya sholat isya. Maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Tidak dianggap. Ya, kalau niatnya salah. Karena dia rukun. Gitu. Makanya ambil waktu sejenak untuk memantapkan niat.
Ya, jadi niat itu menurut para ulama itu dilakukan di awal sholat. Kalau Imam Syafi'i lebih mendefinitifkan ketika mengangkat takbir muqtarinan bil fi'l. Jadi niatnya kata Imam Syafi'i itu harus bersamaan dengan ketika kita mengangkat takbir. Gitu ya. Jadi kalau niat maghrib bersamaan nih dengan kita bergerak mengangkat tangan, itu kita sudah memasang niat. Karena kata Imam Syafi'i, niat itu harus muqtarinan bil fi'l. Harus beserta dengan gerakan pertama dalam sholat. Nah gitu ya. Ada perbedaan. Kalau jumhur mengatakan yang penting niat di awal, meskipun mungkin tidak serentak dengan gerakan tangan. Gitu. Jadi niat. Ini penting ya, agar kita betul-betul sempurna sholatnya seperti mana sholat yang Nabi ajarkan. Ya, jadi setelah kita berniat, ya, kemudian pastikan kita sudah berdiri seperti mana posisi yang Nabi ajarkan. Ya, dalam hadis Bukhari dijelaskan Nabi akan membuka kedua kakinya selebar bahu, tidak kecil dari bahunya dan tidak lebih besar dari bahunya. Nah, jadi kita perkirakan saja hadirin sekalian, membuka kaki itu selebar bahu kita, ya, tidak kecil atau tidak besar, ya, artinya sejajar dengan besar atau lapangnya bahu kita, ya, itu posisinya, ya. Kemudian ketika mengangkat takbir, maka kita mengangkat takbir. Kalau dalam hadis Abu Daud, Nabi bertakbir mengangkat kedua tangannya itu setinggi bahu, ya, setinggi bahu, dan kedua telapak tangannya dihadapkan ke depan. Nah, jadi kita ukur aja gitu ya. Nah, jadi nggak perlu pakai mistar gitu ya. Nah, jadi diperkirakan aja lurus setinggi bahu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Imam Muslim, Nabi mengangkatnya lebih tinggi, ya, itu sejajar dengan daun telinga. Sejajar dengan daun telinga. Ini dua posisi yang disepakati oleh para ulama sebagai posisi yang diajarkan Rasul. Ya, jadi bisa di depan begini, bisa diangkat sedikit sejajar dengan daun telinga, ya. Tetapi tidak ada riwayat yang menguatkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa harus begini, gitu ya. Nah ini maaf ya, dulu juga ketika saya belajar, guru saya mengatakan harus begini, walaupun di buku nggak ada gitu ya. Nah, jadi setelah dicari memang lebih kepada ijtihad ya guru-guru kita di kampung dalam rangka mengajar murid-murid mereka. Ala kulli hal itu sebagai prestasi amal mereka, ya. Tapi kemudian kita ingin mengilmui ya apa yang telah mereka ajarkan dengan cara memastikan gerakan itu sesuai dengan Nabi ajarkan. Pertama, sejajar dengan bahu, ya. Yang kedua, sejajar dengan daun telinga. Dengan posisi tetap tangannya menghadap ke depan. Jadi tidak ke samping begini atau tidak begini gitu ya. Jadi harus ke depan. Ini seperti mana yang Nabi ajarkan. Jadi ketika kita berniat itu Allah, ya, Allahu Akbar, gitu ya. Atau kalau ke telinga Allahu Akbar, itu terkait dengan posisi gerakan ketika mengangkat tangan. Kemudian mana lebih dulu ucapan takbir atau gerakan tangan? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama serentak antara ucapan takbir dengan gerakan Allahu Akbar, serentak. Gerakannya serentak. Pendapat yang kedua, hadis Abu Daud, Nabi menggerakkan tangan baru takbir. Allahu Akbar. Jadi gerakan dulu. Yang ketiga, hadis Imam Ahmad, itu takbir dulu, baru gerakan. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi ada 3. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama terkait antara lafal takbiratul ihram dengan gerakannya. Jelas ya? Nah, jadi kita mungkin kebanyakan mengamalkan yang serentak antara gerakan dan lafal takbir. Allahu Akbar, itu serentak. Gitu ya. Kemudian
Ini kita baru yang pertama takbir ya. Posisi tangan setelah takbiratul ihram. Nah, gitu ya. Ya di mana? Kadang kan kita lihat ada yang di perut gitu ya. Ada yang di bawah sini gitu ya. Ada yang di mana di atas dikit gitu ya. Ada yang di dada gitu ya. Baik, kita akan uraikan sedikit di sini. Baik ya, terkait posisi tangan. Baik ya. Nah, ini para guru kami, masyayikh kami di Al-Azhar. Jadi ini 3 posisi yang disepakati oleh para ulama selama 13 abad pertama Islam. 13 abad pertama Islam. Sejak masa Nabi sampai kurang lebih pada pemerintahan dinasti Utsmani. Ya, artinya selama jangka waktu itu inilah posisi tangan ketika bersedekap. Tidak ada para ulama yang bersedekap selain pada posisi ini. Gitu ya. Ini sebelum kita bicara posisi, kita terangkan dulu cara menggenggamnya. Ya, cara menggenggamnya. Sebentar. Cara menggenggamnya. Maaf, ini mana dia? Kelihatan ini. Aduh. Enggak ada di sini nih. Punten. Sebentar ya. Baik, tidak apa-apa. Baik, cara bersedekap kata para ulama itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama namanya al-wad'u. Al-wad'u. Ya, al-wad'u. Bagaimana al-wad'u itu? Al-wad'u itu meletakkan. Jadi dia tidak menggenggam, meletakkan aja. Meletakkan. Ya, meletakkan. Jadi tidak menggenggam. Namanya al-wad'u. Yang kedua, al-qabdu. Dia memegang. Jadi ada al-wad'u, ada al-qabdu. Kalau al-wad'u seperti ini, kalau al-qabdu seperti ini. Begitu pula kalau kita begini, ada yang al-wad'u atau al-qabdu. Ya, ada al-wad'u, ada al-qabdu. Ada al-wad'u, ada al-qabdu, menggenggam atau memegang. Ini cara tangannya gitu ya. Yang kedua, posisinya. Jadi kata para ulama, posisinya itu yang diajarkan oleh para ulama madhab hanya 3 posisi. Pertama, di bawah pusar. Ini pendapat dari madhab Hanafi dan Imam Ahmad. Di bawah pusar. Artinya Allahu Akbar. Ini pusar nih. Itu di sini. Di bawah pusar. Ya, kalau dia al-wad'u begini, kalau dia al-qabdu begini. Dia pegang. Gitu, ya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, di atas pusar, artinya tepat di atas pusar. Ya. Ini pendapat siapa? Ini pendapat dari Auza'i, Athaillah, Ibnu Al-Munzir dan Imam Asy-Syaukani. Ya. Termasuk sebagian dari ulama Maliki dan mazhab Hambali sebagian. Jadi di atas pusar. Kalau tadi di bawah pusar, ini di atas pusarnya. Gitu. Pendapat yang ketiga, di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada. Artinya kalau ini pusar, ini dada gitu ya, maka di tengah-tengah gini. Allahu Akbar. Ini pendapat mayoritas para ulama termasuk Imam Syafi'i. Ustadz, mengapa ada perbedaan? Pertama, memang hadisnya berlaku umum
dan ada beberapa penjelasan bahwa beberapa riwayat Nabi tidak bersedekap. Nabi irsal. Ini pendapat dari sebagian ulama mazhab Maliki. Irsal namanya gimana? Allahu Akbar. Irsal tangannya. Jadi tidak bersedekap. Bahkan kata Imam Malik, makruh hukumnya bersedekap. Subhanallah. Jadi ulama mazhab Maliki mengatakan makruh bersedekap. Yang sunnah itu kata mereka irsal. Maka kalau kita ke Kuwait, ke Dubai, jangan kaget. Ya, dari imam sampai makmum irsal semua. Kalau kita bersedekap, ya boleh jadi pertama mungkin dianggap asing, ya. Tapi mereka juga sudah belajar, sudah tahu gitu. Kita yang khawatir kaget, kenapa tidak bersedekap? Karena memang dalam mazhab Maliki bersedekap dianggap makruh. Jadi sunnah itu irsal. Sunnah itu irsal. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bersedekap tidak wajib, tapi sunnah. Sunnahnya di 3 posisi. Di bawah pusar, di atas pusar, di antara pusar dan dada. Jadi tengah-tengah begini. Ini 3 pendapat di kalangan ulama 4 madhab. Dan tidak dikenal selain 3 pendapat itu sampai pemerintahan dinasti Utsmani. Sampai pemerintahan dinasti Utsmani. Ustadz, kalau begitu bagaimana pendapat yang meletakkan tangan di dada? Maaf ya, kalau ada yang melakukannya. Allahu Akbar. Dada begini gitu ya. Begini ataupun begini gitu. Ya. Pertama hadirin sekalian, posisi dada itu pertama dia menyelisih pendapat ulama madhab. Satu, dengan peninjauan bahwa yang dimaksud bahwa Rasul itu meletakkan tangan di dada, ya, as-sadr itu kata Imam Syafi'i itu adalah bagian dada yang paling bawah. Bagian dada yang paling bawah. Jadi bukan dada benar. Ini Imam Syafi'i menjelaskan sendiri, kata beliau, Nabi meletakkan tangan di dada itu bukan di dada, tapi di bagian dada paling bawah. Artinya, ya, ditunjukkan kalau ini dada paling bawah di ujung rusuk ini ujung tulang ini, maka di sanalah kita letakkan tangan. Jadi dadanya itu di sini. Jadi bukan di sini. Ya. Oleh sebab itu posisi di dada tidak ada seorang pun di kalangan ulama 4 madhab dan murid-murid mereka yang mengatakan itu. Ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan yang bersedekap meletakkan tangan di dada makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Karena apa? Itu menyulitkan dan melelahkan. Punten ya. Mungkin yang tangannya di dada itu lebih lelah dan lebih capek. Gitu. Ya. Nah ini oleh sebab itu penting kemudian ketika kita belajar hadis itu tidak baca teks hadisnya langsung, tapi baca penjelasan para ulama. Penjelasan para ulama, gitu. Ya. Jadi terkait dengan dada. Meskipun begitu kita tidak memperuncing perbedaan karena bagaimanapun yang memilih tangan di dada itu juga bukan ulama sembarangan. Meskipun mereka lahirnya itu pada abad ke-15, abad ke-16 ya, setelah pemerintahan dinasti Utsmani. Di antaranya adalah seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Syekh Al-Mubarakpuri yang mengarang kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah Jami' At-Tirmidzi. Ya, ini yang mengarang kitab sirah. Dan kita tahu sirah ya, sirah Nabawiyah itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakpuri, ulama India. Ya, ini beliau mengarang kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sahih At-Tirmidzi yang menjelaskan. Gitu. Ya, itu beliau memilih pendapat bahwa bersedekap itu di dada, kata beliau. Bersedekap itu di dada. Gitu. Nah, jadi ini perlu kita pahami. Jadi kalau kita ingin simpulkan pendapat salaf itu 3 posisi, pendapat khalaf itu di dada. Itu pendapat ulama kontemporer. Gitu. Ya, kita hargai dan toleransi. Gitu. Ya.
Yang penting kan prinsipnya bersedekap itu sunnah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Sunnah hukumnya. Jadi kalau nggak bersedekap, nggak apa-apa. Jadi jangan karena soal bersedekap kita ribut. Berantem, siapa yang paling sunnah? Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kita tolerir terkait dengan posisi tangan saat kita bersedekap. Kita lanjut ya. Kemudian setelah melakukan takbiratul ihram, kita membaca Al-Fatihah. Ya. Ingat takbiratul ihram hukumnya wajib. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Mengapa namanya takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Satu, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, berbicara. Yang keempat, bergerak di luar gerakan sholat. Ini 4 hal yang tadinya halal menjadi haram. Itulah sebab mengapa takbirnya disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Kalau sudah Allahu Akbar, maka haram tadi yang 4 tadi itu. Ya. Ada habis makan sate nyelip di gigi gitu ya. Dimain-main sama lidah, ditelan dengan sengaja, tidak ada perbedaan, batal sholatnya. Batal sholatnya. Ustadz nggak sengaja, nah, kalau ada beda cerita. Tapi kalau sengaja menelannya, walaupun semua cuma selilit atau sebutir nasi, ditelan dengan sengaja, batal sholatnya. Itu terkait dengan makan minum. Ya, begitu pula berbicara. Walaupun kalau berbicara nanti ada pengecualian kalau tidak sengaja atau nggak tahu. Ini terjadi pada masa Rasul. Hadisnya sahih. Ada sahabat Nabi yang bersin ya, sedang sholat. Itu benar di belakang Nabi dia bersin. Yang di sebelahnya mengatakan dia bersin dan spontan. Alhamdulillah bersin gitu ya. Yang sebelahnya kan ya harmukallah. Yang di sebelahnya ya harmukallah. Terus kata yang sebelah, kok kamu ngomong katanya? Lah kamu juga ngomong katanya. Jadi mereka saling bicara, tapi tetap meneruskan sholat. Begitu salam, Nabi kemudian menghadap ke arah sahabat, siapa tadi yang berbicara? Ya, awalnya nggak ada yang ngaku gitu ya. Akhirnya ngaku saya berdua ya wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, sholat tidak sah ada perkataan manusia, kata Nabi, kecuali zikir, doa, dan Al-Quran. Gitu. Ya. Tetapi kedua sahabat tadi, Nabi tidak memerintahkan mereka mengulang sholatnya. Ulama menyimpulkan, orang yang berbicara dalam sholat, kalau tidak tahu ilmunya, sah sholatnya. Ini kalau anak-anak gitu ya, udah dia nggak tahu, belum paham gitu, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi, tapi kalau yang sudah tahu ilmunya, berbicara, maka batal sholatnya. Kemudian hadirin sekalian, membaca Al-Fatihah. Ya, ini wajib hukumnya. Jumhur mengatakan tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Membaca surah, ya itu sunnah. Kemudian ruku, ya ruku yang Nabi ajarkan adalah pertama posisi kedua kaki tidak berubah, kita hanya membungkukkan badan, Allahu Akbar, menggenggam kedua lutut, tangan tidak ditutup seperti ini tapi dibuka, ya. Jadi yamsik, ya jadi Nabi itu menggenggam kedua lututnya. Pandangan itu ke arah tempat sujud, ya punten ya, saya miring begini. Jadi upayakan punggung kita lurus semampu kita, ya. Nah, jadi kata para ulama fikih, kalau diletakkan segelas air, itu upayakan tidak tumpah. Itulah posisi ruku yang benar. Tangan, lengan itu lurus, jadi tidak bengkok begini, apalagi sampai membungkuk ke bawah gitu ya. Tidak ada satu pendapat pun di kalangan para ulama yang menyebutkan tangannya bengkok tapi lurus. Lurus ya. Lurus begitu. Jadi tidak bengkok, lurus. Tangannya menggenggam lutut. Ya. Pandangan itu menghadap ke tempat sujud ya seperti ini. Ya. Nah, ini yang rukunnya. Tasbih yang kita baca itu sunnah. Nanti kita akan uraikan pada bab sunnah nanti. Ya. Selanjutnya i'tidal. I'tidal ya sama. Jadi setelah kita ruku kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan ketika perpindahan rukun tidak diwajibkan. Jadi kalau mengangkat maka tadi sama
seperti posisi takbir, ya. Sami Allahu liman hamidah, ya, sama begitu. Ketika i'tidal, upayakan tidak langsung sujud, karena kata Rasul, summarka hatta ya'tadil, summarfa hatta ya'tadil. Kata Rasul, ruku sampai engkau tenang beberapa waktu, i'tidal dan engkau tenang beberapa waktu. Jadi nggak langsung, ya. Jadi ketika kita sudah ruku tadi, Sami Allahu liman hamidah, tahan dulu beberapa waktu sampai ya'tadil, kata Rasul, sampai lurus tulang punggung. Jadi nggak boleh, misalnya Sami Allahu liman hamidah, Allah, nah itu langsung itu, ya. Jadi belum lurus tulangnya, ya. Kata para ulama, kalau dia tidak tumakninah, nanti ada bab rukun, maka batal sholatnya. Punten, batal sholatnya kalau dia tidak tumakninah. Karena tumakninah itu wajib ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir. Itu harus tumakninah, tenang sampai tulang kita itu lurus pada posisinya, gitu, ya. Itu i'tidal. Kemudian sujud, ya. Sujud seperti biasa. Sujud dalam hadis Abu Daud, dalam hadis yang sama, beda nomor aja, itu ada dua posisi cara kita sujud. Pertama, mendahulukan kedua lutut. Allahu Akbar, baru kedua tangan. Ya. Di hadis yang sama, hadis Abu Daud, itu yang kedua, meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Allahu Akbar, baru kedua lutut, ya. Nah ini kedua-duanya sahih, kedua-duanya boleh diamalkan, ya. Nah, bahkan kalau Ibnu Qayyim itu menguatkan pendapat yang pertama, kalau Albani memilih pendapat yang kedua, gitu, ya. Jadi terkait dengan posisi ketika kita cara kita sujud. Nah, ketika sujud Nabi mengatakan, umirtu an asjuda ala sabati a'zum. Saya diperintahkan sujud di atas 7 ruas. 7 ruas. Artinya apa? 7 ruas ini harus betul-betul mengena tempat sujud. 7 ruas yang dimaksud adalah pertama, kedua ujung jari kaki. Kemudian 2 yang kedua, 2 lutut. Kemudian 2 yang ketiga, kedua telapak tangan. Kemudian yang terakhir, dahi dan hidung. Dahi dan hidung. Jadi ketika sujud harus memastikan ke-7 ruas tadi mengena, ini 2, ya, 2 belakang, 2, 4, 6 dan 7. Gitu. Ya. Kemudian ini yang rukunnya gitu, ya. Adapun posisi tangan kalau laki-laki itu terbuka. Nabi kalau sujud itu terlihat putih ketek dari belakang, gitu. Jadi beliau membuka selebarnya lengan tangan, ya, kalau beliau sholat sendiri. Kalau berjamaah dalam kondisi normal, yang sopnya rapat, ya mungkin kita bisa kondisikan, karena hanya sunnah saja. Perempuan juga begitu. Nanti kita akan uraikan, mungkin pertemuan akan datang, mungkin nggak sempat sekarang, perbedaan sholat laki-laki dan perempuan, gitu, ya. Jadi ini sujud. Selanjutnya, rukun yang berikutnya adalah duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, kemudian salawat, salam, dan tertib. Baik, kita mulai dengan duduk tadi, ya. Jadi duduk, hadirin sekalian, ada 2 posisi. Pertama, duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Iftirash, kita menjadikan bagian dalam kaki kiri sebagai bantal. Namanya iftirash. Iftirash itu artinya membantalkan kaki. Ini posisi yang Nabi ajarkan ketika kita duduk. Duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud. Ya. Jadi iftirash, menjadikan kaki kiri sebagai bantal. Gitu, ya. Nanti kalau tahiyat akhir kita tawarruk, ya. Tawarruk itu menjadikan lantai sebagai tempat kita duduk, memasukkan kaki ke dalam ke bawah, ya, ke bawah tubuh kita, gitu. Melipat ujung jari kaki belakang seperti ini. Ini namanya tawarruk.
Sebagian ulama mazhab Hambali duduk iqa seperti ini. Ya, duduk iqa seperti ini. Nah, ini sebagian dari mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Ya, banyaknya di negara Teluk, ya. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Ya. Ini sekalian, itu terkait dengan duduk tahiyat. Selanjutnya rukun yang berikutnya adalah jangan lupa ya, ada baca tahiyat akhir. Nah, ini rukun. Kalau nggak baca tahiyat awal tidak membatalkan sholat. Ya. Hanya makruh kata Imam Syafi'i kalau lupa ganti dengan sujud sahwi. Ya, contoh misalnya ketika rokaat kedua kan harusnya kita duduk tuh, kita langsung berdiri, langsung rokaat yang keempat. Tidak lakukan sama sekali. Kata ulama, sholatnya tidak batal, tetapi kata Imam Syafi'i ganti dengan sujud sahwi. Karena dia tetap 4 rokaat sholatnya, sholat zuhur, hanya meninggalkan tahiyat awal. Hukumnya sunnah muakkadah. Baik, kemudian jangan lupa ketika membaca tahiyat, ya, bagaimana tahiyatnya? Tahiyat yang standar kita baca, At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sampai di situ itu disebut sebagai tahiyat awal. Tahiyat awal. Itu disepakati oleh para ulama. Kata Imam Syafi'i, baterainya habis, maaf. Ya, tambah dengan salawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru kemudian berdiri untuk rakaat yang ketiga. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ulama lain mengatakan tidak wajib. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung berdiri rakaat yang ketiga. Ya, itu terkait dengan teks bacaannya gitu. Ya. Selesai itu kemudian baru kita mengucapkan salam. Ya, salam yang wajib itu ke arah kanan, salam yang kiri hukumnya sunnah. Kalau makmum disunnahkan salam yang pertama dikeraskan, salam yang kedua diperlahankan. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita baca keras dua-duanya atau perlahan kedua-duanya, sholatnya sah. Tapi kata para ulama, kalau sunnahnya salam pertama itu keras, salam yang kedua itu perlahan. Gitu, ya. Baik, ini penjelasan terkait dengan rukun. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan uraikan tentang sunnah-sunnah dan hal yang membatalkan. Mangga jika masih ada waktu mungkin untuk bertanya, dipersilakan. Mangga. Ya. Salat Jumat ya. Ya. Cuma tetap menjaga jarak. Ya. Tapi karena yang ikut jamaahnya sangat banyak, jadi sampai keluar-keluar di ruangan parkir gitu. Untuk beberapa hari yang lalu sebelum musim hujan itu tidak jadi masalah gitu. Ya. Nah sekarang karena sudah musim hujan, rada bingung DKM memutuskan gitu. Apakah ditiadakan Jumatan atau cukup sholat zuhur saja? Nah ini untuk kepastian hukumnya seperti apa nih Ustaz? Itu aja. Ya. Baik hadirin sekalian, jadi sholat Jumat itu pada kondisi normal wajib, ya wajib pada seminggu sekali bagi laki-laki yang balik dan berakal, yang sehat, gitu ya. Kemudian dalam kondisi yang tidak normal, ya, musafir, perjalanan, sakit, kemudian terbatasnya tempat, ya, dan lain-lain, ini termasuk yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Termasuk yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Ya. Hadisnya sahih, dalam hadis Imam Muslim dikatakan bahwa para sahabat itu pernah membatalkan sholat Jumat dalam peristiwa hujan deras di Madinah, dan mereka menggantinya dengan zuhur. Menggantinya dengan zuhur, gitu. Nah, jadi kalau misalnya terhalang sholat karena kondisi tertentu, ya,
maka diganti dengan zuhur. Ya. Nah, jadi tak boleh, nggak bisa misalnya, Ustaz bisa nggak live aja gitu ya. Nah, bikin video live situ kita sholatnya itu nggak boleh. Ulama sepakat mengatakan sholat live hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Mengapa? Karena pada dasarnya sholat itu di tempat yang sama, imam dan makmum di tempat yang sama. Ketika ada usulan sholat bisa live, maka hilanglah syariat sholat berjamaah. Bahkan nanti masjid-masjid di dunia nanti batal sholat semua, ikut ke Mekah semua nanti, ya. Ikut Imam Sudais di Madinah. Padahal waktunya berbeda, jamnya berbeda, gitu ya. Nah, jadi hadirin sekalian, sholat itu hukum asalnya wajib, tetapi ada rukhsah, ada keringanan. Jadi ganti dengan zuhur. Posisi 7 anggota sujud, apakah kalau dahi tertutup kain, mukena ketika sujud masih sah sholatnya, tidak langsung menyentuh tempat sujud, sebagaimana juga ketika memakai niqab, masker, hidung tidak langsung menyentuh tempat sujud. Baik. Pertama, kata para ulama, hukum asalnya tidak boleh tertutup terbuka. Dahinya terbuka, hidungnya terbuka, ya, yang bagian terbuka gitu. Walaupun ada kondisi kalau tertutup dengan tanpa sengaja itu diperbolehkan. Misalnya wanita gitu ya, misalnya kan mukena gitu ya. Jadi ketika sujud kan mukenanya tertaruh di lantai, gitu ya. Baru dia sujud gitu. Ya. Maka ini termasuk yang diperbolehkan, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau wanita yang bercadar, mayoritas ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mewajibkan wanita pakai cadar, pakai purdah, itu mengatakan kalau wanita menutup wajahnya ketika sholat dan ketika tawaf, batal ibadahnya. Itu Imam Syafi'i, ya. Ketat tapi sangat teliti gitu. Hanya beliau yang mewajibkan cadar. Ulama lain tidak. Tetapi dalam sholat dan dalam tawaf, bahkan dalam umroh secara umum ya, umroh itu kan larangan menutup wajah. Baik laki-laki atau perempuan itu dilarang menutup wajah. Dalam kondisi normal. Ustaz, kalau masker gimana? Nah, masker dikecualikan. Masker ini bukan kondisi normal. Ya. Kata Rasul apa? Siapa yang sholat maka hendaknya tidak menutup wajahnya. Sempat viral ya beberapa bulan lalu mengatakan tidak sah tuh sholat yang pakai masker. Betul. Kalau dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, jangankan pakai masker, pakai APD lengkap saja, menutup seluruh wajah itu sah sholatnya. Bayangkan para astronot yang ke luar angkasa, penyelam di dasar laut misalnya, harus berjam-jam, itu gimana sholatnya? Mau buka dulu gitu? Buka dulu mau sholat. Nah, ini makanya kadang-kala kalau belajar hadis itu tidak tuntas, itu bahaya. Lebih banyak keresahan yang diciptakan dibanding solusi, gitu. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan di dunia ini orang yang memakai masker dalam kondisi tertentu batal sholat, itu nggak ada, kecuali dari Indonesia gitu. Ya. Nah, itu ketika viral video itu ya, mengatakan tidak sah sholat pakai masker. Gitu. Nah ini bahaya kalau baca hadis tidak belajar gitu. Ya. Nah, jadi ketika tertutup mukena tidak apa-apa gitu ya. Meskipun kata Imam Syafi'i upayakan dia tidak dibawa. Artinya contoh ya kalau mukena itu tidak ditutup sejak berdiri di wajahnya gitu. Tapi dia memang ada jadi pakaian aja gitu ya. Ketika dia jatuh maka dia terletak seperti mana biasa normal gitu ya. Kemudian dia sujud di atas mukena, itu diperbolehkan. Beda kalau memang dia sejak awal menutup wajah pakai mukena, itu nggak boleh. Ya, jadi ketika dia sujud itu diperbolehkan apapun yang mengena dahi ataupun hidungnya, itu diperbolehkan. Ya, termasuk bolehkah kita sholat menutup kaki pakai kaos kaki atau pakai sarung tangan? Ya, kata para ulama dalam kondisi normal makruh hukumnya, tapi tidak batal.
Kata Imam Syafi'i, yang pakai sarung tangan dalam sholat, yang pakai kaos kaki, sholatnya sah ma'al karohah, dengan kemakruhan. Ya, dengan kemakruhan gitu. Ya. Tapi kalau ada kondisi tertentu seperti pandemi, ya kita dianjurkan sering menggunakan masker, maka hilang kemakruhannya. Hilang kemakruhannya. Ya. Nah, itu terkait dengan menggunakan kaos kaki atau mukena yang menutup wajah dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang lain. Ada? Enggak, Bapak. Ya. Muslimnya? Oke, baik. Masjid juga tidak ada. Bagaimana dalam menentukan waktu sholatnya, Pak? Karena kan mungkin masjid juga jarang, kemudian muslimnya juga tidak ada gitu, Pak. Nah, dalam menentukan waktu sholatnya itu seperti gimana, Pak? Tapi jam ada? Ya, baik. Ya, kalau kita berada di tempat minoritas, ya, tidak ada azan, tidak ada iqomah, tidak ada informasi sholat gitu ya, maka kita sholat itu berdasarkan perintah Rasul. Ya, sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir. Ya, artinya kita perkirakan jam berapa tengah hari di negara itu. Kalau tengah harinya mungkin jam 1, artinya jam 2 kita zuhurnya. Gitu. Ya, karena kan tengah hari kan beda-beda gitu ya. Ada yang jam 12, ada yang jam berapa gitu. Kemudian asar itu kan panjang benda sama dengan panjang bayang-bayang. Ya, itu asar. Jadi pakai cara konvensional yang Nabi ajarkan. Ya, kalau hadirin sekalian ke Masjid Nabawi, itu ada jam yang lama ya, itu jam yang sudah berusia hampir 10 abad. Ya. Jam konvensional, dia hanya ada ada 3 waktu gitu ya, atau ada 5 waktu. Itu beda dengan jam kita sekarang. Ya, ini menentukan maksud waktu secara konvensional. Jadi asar itu ketika panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda. Itu masuk waktu asar. Maghrib itu ketika matahari terbenam. Gitu ya. Isya itu ketika syafaq ini apa ya? Akhir waktu maghrib, kalau kita perkirakan maghrib itu 50 menit, hitung dari waktu maghrib, itu masuk waktu isya, gitu ya. Kemudian waktu subuh, itu ketika terbit fajar, ya. Nah, jadi kemudian begitu seterusnya. Jadi Bapak kalau berada di kondisi atau di negara yang memang tidak ada pemberitahuan, maka bisa dengan cara konvensional. Dan kalau kita bermusafir boleh dijamak untuk memudahkan, boleh menjamak dan boleh mengqashar, ya. Jadi zuhur asar itu dilakukan dalam satu waktu, maghrib isya dan subuh. Nah, ini mungkin lebih memudahkan sehingga kita tidak kesulitan untuk beribadah di negeri orang. Gitu. Wallahu a'lam. Maka ada yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai apabila kita seharian bekerja di lapangan, sedangkan pakaian yang kita pakai cuma satu-satunya itu. Baik, dan baik. pada waktu sholat ternyata pakaian kita pakai terkena najis. Baik. Gimana kita menyikapinya? Ini Mengenai di kodo atau maksudnya sudah sholat sebelum sholat. Belum sholat? Ya. Oh ya, baik. Ya. Bagaimana jika pakaian terkena najis ketika kita mau sholat? Maka upayakan satu, mencari pengganti, ya, karena tidak sah sholat dengan pakaian najis, di atas najis atau beralas najis, itu nggak boleh, gitu ya. Termasuk membawa najis juga nggak boleh. Jadi seperti kita baru buang air kecil, baru BAK, BAB, ya harus berwudu dulu baru sholat gitu. Nah, bagaimana kemudian jika kita tidak punya pakaian ganti? Hanya ada pakaian itu yang terkena najis. Kalau najisnya itu sedikit gitu ya, misalnya pada mungkin kena pada pakaian, maka cucilah bagian yang terkena najis itu pada bagian aja gitu ya. Punten ya, saya sering ketika ada siswa SMA mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau saya habis BAK, buang air kecil, ternyata keluar lagi air kencingnya, dan saya tidak punya ganti pakaian dalam. Bagaimana caranya?
saya katakan bersihkan saja bagian yang terkena najis. Punten ya. Laki-laki tinggal tarik aja ujungnya ya yang ada pada kemaluan itu yang kena najis ke wastafel aja. Ke wastafel cuci bagian itu aja. Gitu. Ya, cuci pada bagian itu ya sampai betul-betul bersih, baik itu kotoran cair atau tinja. Cuci aja itu bagian itu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya bagian yang kena najis itu bisa dideteksi dengan jelas dan sedikit. Gitu ya. Maka cukup begini, enggak perlu dibuka. Gitu ya. Nah, ini kalau yang di kantoran lah gitu ya. Bagi laki-laki ya tinggal tarik aja gitu. Makanya beli yang enggak longgar gitu ya. Jadi jangan beli yang ketat, susah narik-nariknya gitu ya. Beri yang longgar. Jadi kalau dia longgar kan tinggal tarik aja keluar gitu ya. Tarik ujungnya, kemudian cuci di wastafel. Gitu ya. Nah, kemudian dia diangin-anginkan sekitar 1 menit gitu ya. Nah, sampai dia kering gitu. Setelah itu baru begitu ya. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kami ketika membersihkan cairan najis yang mengena pada pakaian dalam. Nah, bagaimana kalau pakaian itu banyak ya? Banyak dan nggak ketahuan. Ya, nggak ketahuan. Maka dalam kondisi itu, pertama kata para ulama, kita diperbolehkan menjamak sholat. Diperbolehkan menjamak sholat sampai waktu kita dapat pakaian ganti. Misalnya kita ada waktu pulang ke rumah, maka kita misalnya belum zuhur nih. Maka tidak sholat pada pakaian itu, tunggu nanti sampai waktu asar, pulang ke rumah, ganti pakaian, maka menjamak sholatnya. Meskipun dia tidak musafir, boleh dijamak. Dalam kondisi pakaiannya itu penuh najis. Ya, jadi boleh dijamak. Jamak itu boleh dilakukan oleh orang yang punya uzur tertentu meskipun dia bukan musafir. Cuma qashar yang nggak boleh. Kalau qashar itu hanya keistimewaan untuk musafir. Tidak boleh qashar kecuali musafir. Gitu. Jadi kalau menjamak diperbolehkan. Itu solusinya. Ya, ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah mengatakan kalau memang dia tidak tahu ya kapan dia punya waktu lagi untuk sholat selain pada pakaian najis itu, ya, maka dia bersihkan seperti mana yang dia mampu, ya, artinya tidak membukanya, bersihkan semuanya, gitu ya. Kemudian sholat dengan pakaian itu, sholat dengan pakaian itu. Ya, misalnya kan kalau dia kerja di RPH ya. Rumah potong hewan kan itu penuh darah itu, najis semua itu. Dan dia mungkin karena ada sebab tertentu belum tahu ini apakah ada waktu untuk mengganti atau tidak, maka dia bersihkan ya pakaian itu ya, kemudian memakai kembali dan sholat. Gitu. Ya. Ini pendapat Abu Hanifah terkait dengan orang yang terpaksa sholat menggunakan pakaian terbatas. Gitu. Bahkan dalam kondisi tertentu, maaf ya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, orang itu boleh sholat uryanan, sholat telanjang itu boleh. Kalau memang dia tidak punya pakaian dan tidak punya pelindung diri. Misalnya ini perlu di laut gitu ya, terdampar, tidak punya pakaian, maka sholat tanpa pakaian diperbolehkan. Sholatnya sah kata para ulama. Ya, kalau mereka ramai maka sholatnya sendiri-sendiri. Kalau mau berjamaah juga boleh, tapi dengan syarat imam dan makmum dalam satu shaf. Jadi imam nggak di depan gitu. Kalau imam nanti di depan nanti nggak sholat gitu ya. Jadi ketika dalam kondisi semua tidak punya pakaian, imam dan makmum sholatnya satu shaf, tidak ada yang di depan. Ya, dan wajib menjaga pandangan. Nah, ini terkait dengan sholat yang memang tidak punya pakaian. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Satu lagi Ustadz. Masih ada? Satu. Oh iya silakan. Untuk yang aurat laki-laki tadi Ustadz, ya, itu hanya berlaku saat sholat saja atau saat di luar sholat gitu, ya, yang terlihat lutut seperti itu? Ya, baik. Ya, baik. Pertama itu aurat dalam sholat. Yang kedua aurat di luar sholat. Ulama memang berbeda pendapat terkait dengan manakah aurat yang wajib tertutup dengan yang boleh terbuka. Satu, antara keluarga, antara mahram. Satu. Yang kedua,
antara mahram dengan bukan mahram. Yang ketiga, antara kaum muslimin dengan non muslim. Ini ada 3. Ada 3 aurat kita. Subhanallah ya. Islam itu lengkap sekali. Ada aurat antara mahram, bukan mahram, kemudian antara kaum muslimin dan dengan bukan muslim. Itu beda-beda cara perlakuannya. Secara umum, bahwa laki-laki itu tidak boleh terlihat aurat utamanya. Mana yang utama itu? Maaf ya, kemaluan depan belakang. Artinya, yang lain kalau terlihat tidak berdosa. Hukum asal tidak berdosa. Tetapi, dia bisa berdosa kalau ada efeknya. Kan kalau ada orang yang mungkin, maaf ya, bersyahwat dengan laki-laki gitu. Nah ini kan bahaya gitu. Ya. Maka dosanya bukan karena aurat, tapi karena efek yang ditimbulkan. Makanya dalam fikih dikatakan, dia tidak hanya bicara hukum, tapi juga bicara kepantasan dan adab. Gitu kan, sama misalnya, bolehkah laki-laki sholat nggak pakai pakaian? Boleh. Tapi apakah pantas menghadap Allah dengan tanpa pakaian? Nggak pantas. Gitu. Ya. Kalau wanita, maaf, kemaluan depan belakang dan dadanya sampai ke bagian bawah. Jadi maaf ya, dari sini itu ke bawah sampai ke lutut itu aurat utama. Artinya yang ke atas itu kalau terlihat oleh oleh mahramnya diperbolehkan. Gitu. Nanti ada ada aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahram. Ada yang hanya boleh terlihat oleh suami. Itu beda lagi. Gitu, ya. Nah, jadi secara umum aurat tadi memang ada perbedaan antara sholat dan di luar sholat. Jadi kalau di luar sholat, kalau laki-laki aurat yang utama. Kalau bahasa ini apa ya? Aurat vital gitu ya, aurat vital. Itu yang memang biasa ditutup oleh maaf ya, oleh pakaian renang. Ya, kalau laki-laki berarti kan depan, belakang, perempuan depan, belakang dan dada secara umum gitu. Itu yang wajib tertutupi, gitu ya. Artinya bagian itu hanya boleh terlihat oleh orang tua kandung, kemudian oleh suami atau istri, oleh anak, gitu. Ya. Kemudian ada yang mahram selain suami, seperti ponakan, kemudian sepupu, paman, bibi. Nah itu nanti lebih besar auratnya, walaupun boleh melihat rambut wanita, boleh, ya. Kemudian betis boleh terlihat, gitu. Tapi paman, bibi, kemudian ponakan tidak boleh melihat aurat utama, gitu. Ya. Kemudian untuk non Muslim, nah non Muslim secara fikih mereka sama dengan aurat kita kepada mahram, tapi secara adab kata para ulama haram kaum muslimin itu memperlihatkan dirinya kepada non-muslim sehingga bisa menjadi sebab mereka direndahkan atau dihinakan. Maka haram, punten ya. Jadi meskipun punya sahabat wanita non-muslimah gitu ya, sahabat baik atau tetangga, itu nggak boleh memperlihatkan rambut. Walaupun secara fikih itu boleh. Secara fikih itu boleh, tetapi itu dilarang oleh para ulama. Mengapa? Karena khawatir nanti kita direndahkan atau dihinakan oleh mereka, gitu. Ini terkait dengan aurat kita kepada non muslim, gitu. Nah, jadi itu terkait dengan aurat. Wallahu a'lam. Semoga terjawab. Ada yang lain silakan. Masih ada? Cukup ya, baik ya. Sudah hampir jam 6. Kita cukupkan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan uraikan terkait dengan sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bertemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.